Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin Bangau 5 beserta jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dalam rahmat, barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melafadzkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih Allah karuniakan nikmat yang begitu besar. Di antara nikmat terbesar itu adalah nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa iman kita nggak di masjid ini, Pak. Karena kalau nggak ada iman kita nggak ada di Masjid Al-Muhajirin ini. Walaupun dekat, kalau imannya jauh jarak masjid kita ini. Betul ya Pak ya? Jadi yang mendekatkan kita ke masjid itu apa Pak? Iman. Ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sapa dulu bapak-bapak, sehat semua ya Pak ya? Sudah habis daging kurbannya Pak? Habis, tinggal batuknya kayaknya ini ya. Biasanya kalau habis Idul Kurban itu ya rata-rata masjid rame Pak. Rame batuknya, rame suaranya, bersahut-sahutan. Itu di masjid di sana, kalau di sini enggak tadi. Nah Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, kita bersyukur sampai detik ini masih Allah anugerahkan iman kepada kita, yang iman itu harus selalu kita jaga, kita rawat ya. Karena pada prinsipnya Bapak dan saudara sekalian, hidup kita ini yang kita andalkan itu adalah bagaimana kita mencari ridho Allah. Karena kalau kita mengandalkan jaminan kehidupan kita nanti di hari akhirat hanya cuman ibadah yang mahdoh saja, ya kurang banyak ibadah kita ini Pak. Ya ibadah kita ini kan masih ibadah-ibadah biasa-biasa saja. Sholat kadang-kadang nunggu akhir waktu. Kalau sholat kadang-kadang seperti dikejar-kejar orang. Ya. Kalau kita dalam hidup ini yang kita handalkan hanya mengandalkan jumlah ibadah kita semata-mata yang mahdoh saja, jaminannya apa? Kita mendapatkan kebahagiaan di mata Allah nantinya. Selain ibadah Bapak dan saudara sekalian, Allah sampaikan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka jikalau tidak karena keutamaan ridho Allah dan rahmatnya kepada setiap makhluknya kita ini manusia, lakuntum minal khasirin, maka kita ini termasuk orang-orang yang rugi. Jadi apa yang bisa membantu kita pada akhirnya nanti untuk berjalan di sana dengan kebahagiaan serta kemuliaan dari Allah, ketika kita melihat nilai ibadah, kuantitas ibadah kita ini biasa-biasa saja,
masih sedikit jumlahnya ibadah kita. Ibadah wajib kita terkadang hanya untuk menggugurkan tugas saja. Ibadah sunnah kita juga kadang-kadang malas-malas begitu saja. Kalau hidup kita hanya mengandalkan ibadah yang mahdoh saja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya berat. Tetapi kata Allah, yang dicari selain itu semua, falaula fadlullah wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Yang kita minta kepada Allah selain ibadah kita ini diterima, juga yuk kita berharap kepada Allah agar setiap amal kita, aktivitas kita, duduknya kita, apapun itu bentuknya, semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang hidup dengan segala amal, dengan segala aktivitas nggak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah sampaikan lakuntum minal khasirin. Kamu semua itu termasuk golongan orang rugi. Dah. Makanya walaupun kita duduk sebentar dalam satu majelis, asal diniatkan kita untuk duduknya ibadah kepada Allah, cari ridho Allah, insya Allah dapat ridho itu. Apapun amaliyah kita, aktivitas kita itu, selain kita beribadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh, ibadah kepada Allah yang mahdoh, yang ghairu mahdoh kepada sesama makhluk kita, manusia dan lain sebagainya, yang kita cari tentunya setiap perbuatan dan amal kita ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji kita habis maghrib, duduk kita santai, ya, sambil minum, sambil makan snack. Ada yang ngajinya jiping. Jiping itu apa Pak? Ngaji kuping. Ya, kupingnya yang dengar, matanya kadang mejem. Ya, ada yang dibilang ngajinya jider, ngaji sambil nyender. Nah, ya, ada yang ngajinya jimat Pak. Apa jimat Pak? Ngajinya cuman matanya melek, kupingnya mejem. Ada, enggak apa-apa Pak. Kenapa? Yang penting awalkan niat kita itu dulu. Mesti ikhlas ngaji itu. Ya, persoalan nanti mau masuk mana urusan nanti. Yang penting innamal a'malu bin niat. Semua diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ya saya bilang tadi, perkara ibadah kita sebesar apa sih ibadah kita yang sudah kita perbuat? Sholat yang ngasih waktunya juga di ujung-ujung, kadang sholat kita. Baru datang ke masjid kalau sudah qomat, contohnya. Ya, sholatnya nunggu masbuk, contohnya di sana. Kalau di sini kompak, sebelum azan udah datang semua. Alhamdulillah, karena ibadah kita masih biasa saja, ya kan? Habis sholat, ya sudah, kadang langsung kabur. Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan, kabur. Nggak betah duduk, ya biarin saja, nggak apa-apa. Ya. Yang terpenting sekali lagi Bapak dan Saudara sekalian, yuk cari ridho Allah dalam hidup ini. Ya Allah, duduknya saya sebentar ba'da maghrib ini, mudah-mudahan dapat ridho Engkau ya Allah. Mudah-mudahan ada nilai tambah, dapat rahmat Allah. Makanya diajarkan kita doa ketika sudah berada dalam majelis perkumpulan kita ini, Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. Sudah hafal doa ini Pak? Saya sudah pernah kasih Pak. Itu jiping namanya, ngaji kuping. Yuk baca dulu ya Pak doa ya Pak ya. Mudah-mudahan ada pahalanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al haza jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan
ma'suman. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfuran birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah hafal Pak? Alhamdulillah. Makanya diajarkan Pak, supaya setiap kumpulnya kita, jamaah kita ini ada peluang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selain pertama diniatkan ikhlas itu tadi, minta berharap kepada Allah dengan kemauan, keinginan, permohonan kita kepada Allah. Apa tadi yang kita baca Pak? Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau rahmati. Wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan kami setelah kami berpisah keluar dari masjid ini, ya Allah, Engkau berikan perlindungan kepada kami. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an mashkura. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini menjadi perkumpulan orang-orang yang selalu bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maghfura. Jadikan nanti setelah kami berpisah dari Masjid Al-Muhajirin ini, selesai sholat Isya, setelah pengajian ini, kami semua mendapatkan pengampunan dosa. Indah Pak doanya ya. Jadi duduknya dapat rahmat, amin. Duduknya dapat perlindungan, pisahnya juga dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ternyata pengajian itu luar biasa. Kalau kita sudah memahami isinya, ya, orang ngaji itu kumpul, namanya majelis, majelis taklim. Majelis itu apa Pak? Duduk. Majelis itu tempat duduk. Ya, makanya orang kalau majelis taklim nggak ada yang berdiri, duduk semua, karena namanya majelis. Orang yang berkumpul dalam majelis itu, Pak, Bapak Ibu sekalian, semua jadi nilai tambahan kita untuk mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga harapan kita, duduknya kita walaupun sebentar, mendapatkan keridhaan Allah. Karena ridha Allah ini yang kita cari. Ya, falaula fadlullah alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Bahkan dalam satu ayat disebutkan, ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Umat Nabi Muhammad SAW yang ada di bumi Allah ini, mereka yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ini, salah satu ciri khas mereka, ciri khas Pak umat Nabi. Apa ciri khas? Salah satunya, ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakoni Pak, setiap hari, setiap saat, dimanapun mereka berada, tidak pernah lepas orientasi mereka kecuali untuk mendapatkan ridha Allah. Subhanallah, luar biasa. Karena jiwa batin seseorang kalau ujungnya selalu ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sejatinya orang-orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan, kemuliaan, kebahagiaan dari Allah. Di saat mungkin di antara kita tidak ada yang bisa mengandalkan kualitas, kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak, kita kadang-kadang mau ibadah yang sempurna juga sulit ya Pak ya. Ya. Kadang-kadang kita bermakmum dengan imamnya panjang sedikit sudah ngomel sholat. Ya. Cobalah kita perhatiin, kalau sholat jamaah, apalagi sholat sunnah kayak tarawih itu Pak, kita ngelirik-lirik, mana nih imam yang panjang ayatnya, mana nih imam yang pendek ayatnya. Kalau yang cepat diikutin, kadang yang lama ditinggalin. Tuh kita
Ya, kita masih milih-milih posisi ibadah saja, kadang kita masih milih dengan apa kondisi orang yang ada. Imam tarawih umpamanya, contohnya hari ini imamnya Ustadz ini agak panjang, besok kapok kita dicirenin. Malam ini ustadznya panjang, lama, kultumnya lama, imamnya lama, sekali dipakai nanti minggu berikutnya kita nggak datang lagi. Ada yang begitu Pak? Di sana. Ya. Karena masih banyak di antara kita ini orientasi ibadah kita masih ketergantungan terhadap sesama makhluk. Masih ngenakin badan kita. Kita diundang acara apapun, mungkin di rumah-rumah tetangga kita, kalau melihat imamnya panjang dikit aja, ya Allah, mulai doa pertama tangannya tinggi, lama-lama sudah sampai paha. Besok-besok sudah lain lagi ceritanya. Lama betul tuh imam doanya. Ini masih sering terjadi kepada kita karena memang orientasi kita, memang ibadah kita masih biasa-biasa saja. Makanya yang akan kita dapatkan adalah segala sesuatu yang memang nilainya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana kita mau istimewa di hadapan Allah dengan Allah memberikan yang terbaik bagi kita, sedangkan ibadah kita saja belum istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih pilih-pilih, Pak. Masih pilih-pilih. Kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nas rajulan minan nas. Pesan dalam satu kitab Nasaihul Ibad buat kita semua. Wahai manusia, kita semua umat Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam 3 pesan yang mulia itu, kun indallah khairan nas. Jadilah kamu manusia yang ketika kamu cari sepanjang hidup kamu itu, yang kamu cari cuma satu, bagaimana mendapatkan nilai terbaik. Pandangan terbaik itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kenapa? Manusia harus mengejar, manusia harus berlomba-lomba agar supaya pandangan itu datang dari Allah kepada kita, pandangan yang terbaik, bukan yang selalu kita cari hanya sebatas pandangan manusia saja, Bapak dan Saudara sekalian. Kalau setiap saat manusia ini berharap dengan sesuatu yang terbaik, penilaiannya hanya dari Allah, Pak, kita yakin setiap perbuatan kita akan kita laksanakan dengan maksimal dalam hidup kita. Ibadah yang kita kerjakan, sholat yang kita tunaikan, ibadah yang kita dirikan, ketika kita sudah berorientasi pengen mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah, pandangan yang terbaik dari Allah, upah yang terbaik dari Allah, saya yakin dan kita yakin semua, pasti ibadah kita akan kita laksanakan dengan maksimal dalam hidup ini. Tapi sebaliknya, di antara kita manusia ini, Bapak dan Saudara sekalian, masih banyak manusia yang berkutat, berorientasi hanya ingin mendapatkan pandangan dari sesama manusia saja. Pengen selalu dihargai, pengen selalu dihormati, walaupun dengan cara-cara yang luar biasa dilarang Allah. Kalau nggak disapa marah, kalau nggak disebut namanya marah. Ya. Kenapa? Karena masih banyak di antara kita manusia yang berorientasi hanya pengen mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dan nama hanya dari sesama manusia. Sehingga apa? Ketika orang sudah punya orientasi mencari hanya dari manusia, pasti akan dia lakukan segala cara. Pengen dihargai orang, mohon maaf, pengen dapat jabatan sampai menjilat sana sini, Pak. Karena apa? Yang dia cari cuma satu, bagaimana saya bisa dihormati oleh orang lain. Bagaimana saya supaya orang tunduk dengan saya. Bagaimana caranya supaya orang tunduk dengan saya, menghargai saya, menghormati saya. Itu manusia.
Yang selalu dicari hanya pandangan manusia. Dan ketika apa yang diharapkan dari manusia itu tidak ia dapatkan, Bapak dan saudara sekalian, kekecewaan yang luar biasa yang akan muncul, Pak. Sekali waktu orang itu sudah nggak berdaya, mungkin karena usia, mungkin sudah lepas jabatannya, orang sudah tidak meliriknya lagi, orang tidak banyak menyapanya lagi, Pak. Kalau orang itu sudah nggak kuat lagi imannya, Pak, akan muncul penyakit post power syndrome. Ya, banyak tidak yang seperti itu, orang yang nggak siap, banyak. Kenapa? Sepanjang hidupnya, sepanjang sesuatu yang dikerjakannya, karena orientasinya hanya ingin mendapatkan penghormatan serta penghargaan cuman dari sesama manusia, Pak. Makanya dipolesnya luar biasa. Orang sekarang ini hidupkan banyak polesan, Pak. Gambar aja dipoles. AI. Foto yang kurang bagus jadi bagus. Semua sudah bisa dipoles. Padahal dalam ajaran kita diajarkan manusia itu harus berorientasi bagaimana dia mendapatkan pandangan itu, bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Sehingga apa yang ia harus kerjakan untuk mendapatkan pandangan itu dari Allah, ibadahnya lakukan dengan ibadah yang terbaik. Waktu sholatnya ditempatkan waktu yang terbaik. Pakaian yang dipakai pakaian yang terbaik. Sehingga apa? Allah senang, Allah suka. Di mata Allah manusia itu insya Allah istimewa. Sehingga kalau manusia sudah istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang Allah akan kasih kepadanya nilainya istimewa. Nah, kita masih begini-begini terus, Pak. Kenapa? Mungkin karena ibadah kita juga nggak istimewa, Pak. Ya, kadang kalau masukin kotak infak, ya Allah cari yang paling kita belum berani, Pak. Padahal uang itu kan ada yang besar, yang tengah-tengah, yang kecil. Yang besar sudah yakin tuh, Pak, pasti saya yang masuk ke kotak. Kalau uang itu secara harfiahnya paling mau mereka masuk, Pak. Ada uang merah 100.000, yang 50 warna apa, Pak? Biru ya. Merah, biru, terus ke bawahnya sampai paling bawah itu berebut untuk masuk ke dalam kotak amal. Yang merah pede karena gede, pasti saya yang masuk. Ternyata lewat lagi. Yang biru lewat lagi, yang coklat lewat lagi, ujung-ujungnya paling ujung. Kenapa? Ya itulah kita. Untuk berbuat yang terbaik dalam pandangan Allah saja kita masih tidak mau, tidak berani, dan tidak, ya pokoknya nggak yakin lah gitu-gitu ya. Bagaimana kita akan mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara Bapak dan Saudara sekalian, kemungkinan, Pak, kita ini masih banyak berorientasi untuk mendapatkan penghargaan dan kemuliaan di hadapan manusia. Ya. Jadi makanya hidup itu pening terus, capek terus, kan gitu ya. Kalau lagi acara nggak disebut namanya, ininya pokoknya. Kalau duduk nggak ditempatin di depan, Kenapa? Karena orientasi kita masih sebatas sesama manusia. Kun indallah khairan nas, kata Imam Ali karamallahu wajah. Jadikan, ikhtiarkan dirimu, berupaya dirimu semaksimal mungkin untuk apa? Mendapatkan peluang agar supaya dipandang Allah menjadi orang yang paling baik. Sholatnya paling baik, waktunya paling baik, pakaiannya paling baik, doanya yang paling baik, sehingga apa-apa yang kita hajatkan dan munajatkan kepada Allah, karena kita sudah baik beribadahnya kepada Allah, insya Allah turun yang baik-baik juga. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kun indan nafsi syarrun nas.
Jadilah kamu wahai manusia, kita semua umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita bercermin, ketika kita berkaca terhadap diri kita sendiri, syarrun nas, pandanglah diri kita ini sebagai orang yang paling jelek, paling buruk, paling jahat, paling banyak dosanya, paling banyak salahnya. Apa? Kapan waktu itu kita berpikir? Di saat kita berkaca dengan diri kita sendiri. Karena orang yang terbaik itu siapa? Orang yang selalu mengakui dirinya paling banyak salahnya, paling banyak dosanya. Itu terbaik. Orang yang paling buruk itu siapa? Orang yang sudah yakin dengan jumlah kebaikannya. Tidak ada orang lain yang baik kecuali saya. Tidak ada orang yang ahli ibadah kecuali saya. Tidak ada orang yang paling pintar kecuali saya. Itu yang terburuk ternyata apa? Maka diajarkan, jadilah kamu manusia, jadilah dirimu sendiri. Ketika melihat dirimu, berkaca tentang dirimu, sadarkan dirimu bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang paling jelek, Pak. Ngaca kita, sadarkan diri kita ini bahwasanya kita ini orang yang paling jelek. Sehingga apa-apa, kalau kita sudah mengakui kita paling banyak dosa, kita sudah paling banyak salah, merasakan ibadah kita paling jelek dan paling kurang, Pak, nggak ada kesempatan dan waktu kita untuk membuli orang. Tidak ada kesempatan, tidak ada waktu kita untuk menghina orang tentang ibadah orang lain. Kenapa? Di saat kita pengen mengeluarkan kalimat-kalimat itu, kita sadar dengan kaca kita, oh saya juga masih banyak salahnya. Potensi untuk membuli orang, potensi untuk menghina orang, potensi untuk mengecilkan diri orang jauh di saat kita apa? Bisa berkaca dengan kekurangan kita sendiri. Kata Nabi, tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Beruntung wahai kamu manusia, orang yang banyak salahnya, orang yang banyak aibnya, orang yang banyak dosanya, liman sagola aibuhu an uyubin nas, tetapi mereka hanya disibukkan dengan kekurangannya sendiri. Tuh Pak, Nabi sudah sampaikan, orang yang banyak salah aja masih untung. Di mana letak untungnya? Ketika dia fokus dengan kesalahannya sendiri. Nggak gerasak gerusuk sibuk nyari kesalahan orang, apalagi cari masalah orang. Tuh, saking baiknya orang, masalah orang diambil jadi masalah kita. Nabi sudah bilang, karena kita manusia ini makhluk yang sangat berpotensi berbuat salah, sangat berpotensi berbuat dosa. Nabi tetap bilang, tuba, beruntung kamu semua yang banyak salah, banyak dosa. Tetapi kamu ingat, berbenah pribadi kita dahulu sebelum membenahi orang lain. Zaman sekarang ini kan luar biasa, Pak. Enak benar kalau menghujat orang, enak benar kalau menghina orang, membuli orang, tak dari mulut, tak dari media sosial. Kita nggak sadar, nggak pernah berkaca kita, Pak. Makanya berkaca itu pakai cermin. Nggak boleh berkaca dengan dinding. Nggak kelihatan. Ngaca dengan dinding, ketawa sendiri, senyum sendiri. Awas tuh lama-lama tuh. Berkacalah dengan cermin yang jernih dan bersih. Bagaimana sih kita, bagaimana sih perilaku kita, sehingga apa? Potensi ke sana, kata Imam Ali karamallahu wajhah tadi. Jadikan dirimu berupaya selalu ketika memandang dirimu itu, rasakan diri kita ini orang yang paling banyak salah, orang banyak dosa kita ini, Pak. Sholat masih ya begitu, puasa juga masih begitu, ibadah kita belum ada apa-apanya. Sehingga apa? Potensi untuk menghujat, membuli, menggibah orang itu sangat kecil untuk kita lakukan. Orang yang banyak menggibah, menghina, menggunjing, mengumpat itu, Pak, orang-orang yang sudah nggak sadar lagi dengan kekurangannya. Orang yang nggak pernah sadar, nggak pernah bercermin, kita ini enteng benar, Pak, menghina orang. Ada orang baru masuk masjid, mau ibadah,
baru mau masuk masjid, Pak, ya Allah. Mudah kita bilang, pengen masuk surga juga nih orang, gitu ya. Ujung-ujungnya besok hilang tuh dosa itu. Potensi dosa tetap ada walaupun di dalam masjid, Pak. Saya punya pengalaman, Pak, cerita. Ada orang baru mau ibadah, ya sekian puluh tahun, ya Allah. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Baru mau masuk masjid sehari 2 hari ibadahnya, Pak. Ya namanya orang baru mau masuk masjid. Ada yang membuli, Pak. Besoknya nggak masuk lagi dia. Ninggal orang itu. Innalillahi. Nah, tanggung saya bilang tuh. Baru mau tobat, dihina, dibully, ninggal besoknya, biarin saya bilang. Yang ngebully didatengin juga. Orang lagi enak-enak mau sholat. Karena ada aja biasanya tuh, Pak, ya. Ada aja orang-orang yang iseng kayak gitu. Ya. Kata Imam Ali Karamallahu wajhahu, berupaya kita dalam hidup ini cari, ya, bercermin dengan kita. Nggak usah bercermin katakanlah orang lain, ya biarin aja. Yang penting perbaiki diri kita dulu. Ibadah kita seperti apa, ya, kebaikan kita seperti apa. Ya mudah-mudahan potensi untuk kesana itu akan jauh. Kemudian yang ketiga, saya ulang-ulang terus kalimat ini. Wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadikanlah dirimu itu pribadi orang-orang yang walaupun kita memiliki kelebihan apapun di hadapan orang, rajulan minan nas. Kita berupaya agar kita ini selalu bersifat biasa saja. Ya, biasa saja. Sehingga kalau orang sudah tidak punya keinginan mengangkat dirinya, mengangkat status sosialnya, apapun yang dia miliki di saat itu, Pak, satu penyakit yang akan terhindar jauh-jauh dari batinnya itu adalah penyakit takabur. Ya. Siapa orang yang takabur itu, Bapak dan saudara sekalian? Orang yang nggak menyadari dirinya, apapun yang dihasilkan, apapun yang dimiliki, yang digenggam saat ini, dia tidak merasakan itu semua titipan dari Allah. Kalau orang sudah nggak punya pandangan yang satu itu, Bapak dan saudara sekalian, potensi takaburnya akan luar biasa, Pak. Kalau orang sudah takabur itu udah nggak ada lawannya, Pak. Yang benar aja salah. Ya, pokoknya nggak ada kecuali saya. Takabur dalam hal apapun sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ali Karamallahu wajhahu tadi, jadikan dirimu itu walaupun apapun yang engkau miliki saat ini, kelebihan apapun yang Allah anugerahkan kepada engkau saat ini, ketika kita berkumpul dalam komunitas-komunitas kawan-kawan kita seperti ini, hiduplah sewajarnya dan hiduplah biasa-biasa saja. Jadi batin itu tenang, lapang, ya, nggak capek. Kenapa? Segala sesuatu itu memang pandangan kita, oh ini titipan sementara dari Allah. Saya bisa begini, oh sementara ini datang dari Allah. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita genggam saat ini, mufariquh, bakal berpisah dengan kita semua. Bapak-bapak sekarang kumpul, habis isya bubar, sepi lagi masjid ini. Ya, minuman yang tadinya penuh lama-lama habis juga. Ada tambahan gak itu Pak minumnya, Pak? Itu kan sudah sunnatullah, mufariquh itu berpisah. Yang tadinya penuh setengah jadi habis. Usia juga seperti itu, ya kan? Karena sekarang yang pastinya kita memahami kullu syai'in halikun illa wajhullah. Setiap yang ada di bumi Allah ini halik. Halik itu apa? Pasti akan punah, pasti akan hancur, Pak. Kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sekarang di zaman sekarang dititip apa-apa sama Allah, diamanahkan apa-apa sama Allah, itu sementara.
Itu sementara. Kita berpegang dalam satu kalimat itu, segala sesuatu yang ada di bumi Allah ini halik. Halik itu apa? Bubar, Pak. Kalau orientasi kita ke sana, Pak, nggak bakal ada yang digenggam rapat-rapat mati-matian. Karena masanya akan datang. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Saat ini silahkan kita sayangi, silahkan kita jaga apapun yang kita miliki saat ini, apapun itu bentuknya, silahkan dirawat baik-baik, Pak. Tapi diingatkan mufariquh, kita genggam sekencang apapun itu saat ini, pasti akan mufariquh, berpisah dengan kita semuanya, termasuk usia manusia. Mau seperti apa sayangnya kita dengan nyawa, badan kita, usia kita, Bapak Ibu sekalian? Perkaranya halik tadi, perkaranya bakal bubar semuanya. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo, betul Pak, hidup itu sebenarnya. Ya. Ada orang sedih, Pak, ngoyo, nyari sampai malam, sampai pagi, keringetan dari atas sampai bawah, nggak mau sholat tuh. Itu belum memaknai kalimat itu. Ya. Ya Allah, capek cari sana cari sini, kadang-kadang hasilnya nggak ada, tetapi sholatnya ditinggalkan. Bahasa kitanya apalagi yang dicari? Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disadarkan oleh Allah ya Pak ya. Ya, capeknya kita, lelahnya kita, apapun pekerjaan kita selalu diingatkan ada waktu di saat kita akan berpisah. Ya, jadi salah kaprah bener Pak kalau manusia ya Allah capek ngoyo ngejar sana ngejar sini, padahal dia sudah tahu yang ngasih rezeki itu Allah, tapi Allahnya ditinggalin. Subuh berangkat lewat sholat subuhnya, zuhurnya lewat lagi, asarnya lewat lagi, ketemu satu yang potensi bisa sholat maghrib, isyanya sudah tuh 5 jadi 1, itu masih ada yang dapat. Kadang-kadang 5-5-nya ya bahasa kita mau ngapain lagi kalau begitu? Makanan pasti habis, minuman pasti habis, beras pasti habis. Kalau sudah dimakan, besoknya sudah hilang, dibuang lagi sama kita Pak. Udah dibuang nggak kita cari pula itu barang. Ya Pak ya. Seikhlas-ikhlasnya manusia itu Pak, kita itu ketika sudah membuang kotoran, ikhlas nggak bakal kita cari lagi Pak. Ya itu habis itulah kita Pak. Makanya saya bilang tadi, alangkah luar biasanya ketika seseorang yang luar biasa ikhtiar dunianya dari malam ketemu malam, tetapi lupa dengan penciptanya, itu luar biasa. Dan bersyukur kita kepada Allah dengan kesyukuran yang luar biasa juga di saat kita hari-hari dan waktu kita selalu diingatkan untuk sujud kepada Allah. Ya Allah, itu Pak, kehidupanku seperti itu. Sujud kita kepada Allah, capeknya kita iringi dengan sujud kita kepada Allah. Ya Allah, berkah insya Allah. Ya, capek kita kerja, waktunya sholat. Waktunya sudah mendengar suara azan, datangi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas sama wa tuan uiddat lil muttaqin. Allah sudah ajarkan kepada kita, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Kita ini satu dasar yang selalu disuruh Allah cepat-cepat supaya nggak ditunda-tunda, itu apa Pak? Sari'u ila maghfirah, menuju ampunan Allah. Tuh jangan ditunda-tunda. Makanya prinsipnya sholat sudah diatur waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah termaktub aturan waktunya.
Subuh jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian. Sahnya sholat ketika kita sudah beribadah pada waktunya datang. Orang sholat dohor bagus, tapi sholatnya sebelum dohor nggak bagus. Saking rajinnya sholat dohor jam 10. Karena apa? Ketentuannya sudah ada aturannya. Sudah jelas sholat subuh itu ini 2 rakaat, dikerjakan 4 rakaat. Karena saking nganggap 2 rakaat itu kecil katanya. Ya mau kecil mau apa? Kalau sudah aturannya mau diapain lagi? Tambah yang lain, sunnah-sunnahnya kan ada. Ya. Nah, Bapak dan saudara sekalian, makanya dalam filosofi sholat itu kan ada jeda waktunya, Pak. Mengiringi apa yang Allah sampaikan dalam ayat tadi, bersegeralah kamu dalam ampunan Allah tadi. Kita lihat, Pak, subuh, Pak. Jam 5 contohnya. Menuju kepada jam dohor itu jam 12, kurang lebih 7 jam kita menunggu waktu dohor. Untuk apa? Untuk bermaisah. Mencari kehidupan dunia, Pak. Dari pagi sampai siang. Nah tuh tidak dilarang oleh Allah, sibukkan dirimu untuk urusan duniamu. Tetapi kita lihat ketika kita berjibaku dimanapun kita berada dari jam 6 sampai jam 12 itu, Pak, potensi dosa tetap bisa kita lakukan. Di pasar, di kantor, di mana aja potensi kesalahan dan dosa tetap ada. Makanya apa? Kesempatan itu dihentikan dulu. Pada saat waktu dohor kita datangi untuk apa? Untuk mohon ampun kepada Allah dari dosa dari jam 6 sampai jam 12 tadi. Sehingga bersih kita. Ini dari subuh sampai dohor lewat lagi. Dosanya numpuk lagi. Nah kembali itu. Dohor ketemu asar jeda berapa jam. Bermaisyah lagi kita, silakan. Ketemu asar, kita beristighfar dengan sholat kita lagi. Sehari-hari kita apa, Pak? Rentetan kehidupan kita. Walaupun berpotensi kita melakukan salah dalam hidup kita, dalam mengejar urusan duniawi kita, tetapi karena diiringi dengan ibadah sholat yang sudah ditentukan waktunya itu, insya Allah badan dan jiwa kita tetap bersih. Karena wasilah ibadah sholat kita. Tuh, makanya sholat itu ada jeda waktunya. Dari jam sekian ke sekian, kosongnya buat apa? Buat kerja. Kosongnya buat apa? Buat mencari hidup dunia yang berpotensi manusia itu tetap salah. Gak ada di antara kita yang tidak berpotensi salah dan dosa dalam waktu antara subuh dan dohor. Ada potensinya. Kah nyelip ngegibah orang. Ya kan? Ada saja, Pak. Ada waktu dohor. Di saat itu kita bertoharo, bersuci, berwudu, melaksanakan salat-salat sunnah ketika kita berjamaah di masjid, beristighfar dengan zikir-zikir kita, laksanakan salat wajib kita, tabur dosa kita. Nah itu mantap ibadah kita kepada Allah. Jadi orang yang selalu diingatkan dengan panggilan-panggilan Allah setiap waktu, itu yang orang menang, Pak, kata Allah. Ya. Pemenang di sisi Allah itu siapa mereka? Orang yang setiap hari berupaya membersihkan jiwa dan hati mereka. Ya. Ada ayatnya tuh, Pak, di surat apa tuh? Asy-Syamsi. Ada yang tahu, Pak? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung manusia yang setiap waktu hari-harinya selalu berupaya membersihkan batinnya. Siapa? Itu tadi. Dohornya sholat, asarnya sholat. Sehingga apa? Bersih. Wa qad khaba man dassaha, rugi mereka. Siapa yang disebutkan Allah? Orang-orang yang setiap harinya waktu-waktunya hanya untuk mengotorkan jiwa batinnya. Tuh. Ketemu perputaran hari hanya disibukkan dengan urusan duniawi saja, ya Allah. Nggak pernah sholat, nggak pernah istighfar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya, ya Bapak dan Saudara sekalian, kita berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang Allah masih karuniakan nikmat yang begitu besar kepada kita sampai detik ini Pak, masih bisa istiqomah mendirikan sholat kita, apalagi sholatnya jamaah seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mudah-mudahan kita, Bapak dan saudara sekalian seluruh jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini, Allah berikan yang namanya keyakinan yang kuat, keimanan yang kokoh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah di saat kita berpulang nanti ke rumah kita masing-masing, insya Allah kita akan sudah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala kullu sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa ala syarri abidna wa qdi hawaijana ya Allah fid din wad dunya wal akhirah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, umur dunya wal akhirah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna wa sallim ahlana min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma la tada' lana ya Allah fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا جهولا إلا علمت ولا عيبا إلا سترت ولا معاصرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bapak dan Saudara sekalian, terima kasih atas perhatian, atas istiqomahnya buat pengajian kita bersama. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.